Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih semuanya. Gimana? Puasanya masih lancar kan? Masa masih pagi udah loyo? Oh iya, mau ngucapin nih terima kasih untuk sahabat jurnalis dan sahabat-sahabat di luar sana yang sudah menyempatkan diri untuk menonton Digital Press Conference As-Sholat di version 2.0. Sebelumnya mau ngingetin jangan lupa untuk isi form absensi di depan tadi. Dan kalau misalkan kalian mau nanya seputar apapun deh tentang sholat atau tentang aplikasi ini bisa di forum di bawah ini ya. Oh iya, kalian harus ikutin Digital Press Conference ini sampai habis karena nanti di akhir acara Anissa akan bagi-bagi THR. Pada mau kan THR-nya? Oh iya, sekarang Anissa ini lagi di Masjid Cut Mutia. Udah pada tahu dong Masjid Cut Mutia ini di mana? Atau kalau misalkan kalian belum tahu, kita panggil aja yuk salah satu perwakilan dari komunitas di Masjid Cut Mutia ini. Silakan Mas Ai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah Sehat? baik. Oke, jadi kita kan mau mengadakan launching nih As-Sholat version 2.0. Sebelumnya tapi kita mau nanya-nanya dulu nih. Kalau nggak salah di Masjid Cut Mutia ini ada komunitas ya namanya Rijma ya? Ya betul sekali. Rijma gimana kalau misalkan kita mau ngobrolin tentang Rijma, mau tahu seputar tentang Rijma, kita sambil muter-muter boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh ya? Ayo. Yuk. Oke nih Mas Ai, aku ada beberapa pertanyaan nih buat Mas Ai. Mau menanya sebenarnya Rijma itu apa sih Mas? Bisa dijelasin nggak? Jadi Rijma itu Remaja Islam Masjid Cut Mutia. Kita organisasi non-profit di mana dalam setiap kita membuat kegiatan, kemudian kita mendapat bantuan dari umat. Nah, dana tersebut atau hasil lebih dari kita buat kegiatan itu pasti digunakan untuk kepentingan umat lagi. Yang pasti kita berdasarkan atau berasaskan Islam. Oh gitu, tadi kan Masnya bilang kalau misalkan hasilnya itu dibagi ke umat muslim yang lain tuh dalam bentuk kayak gimana ya Mas? Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang kita punya di biasanya kita membuat di setiap bulan Ramadan ataupun acara-acara apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Oh gitu, mungkin kalau misalkan lagi bulan Ramadan gini ada buka puasa kali gitu ya Mas ya? Iya, lebih tepatnya. Oke, terus kalau misalkan Rijma sendiri itu kapan sih Mas mulai terbentuk dan siapa nih pendirinya kalau boleh tahu? Jadi Rijma itu sendiri terbentuk mulai tahun 1974 lebih tepatnya tanggal 21 Agustus 1974 dan pendiri awalnya atau ketua Rijma pertama itu Retnan Dananjoyo. Oke, terus tujuannya Rijma sendiri itu terbentuk boleh dikasih tahu nggak nih Mas ke kita? Jadi Rijma memiliki visi yang sangat besar, yaitu kita ingin mewujudkan remaja Islam yang berakhlak mulia, cerdas intelektual dan spiritual. Kemudian bisa bermanfaat bagi agama Islam, negara dan sesama dengan yang pastinya berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oh gitu, terus kalau misalkan apa sih yang membedakan antara remaja Islam ini yang di Rijma ini sama yang remaja masjid yang lainnya tuh ada bedanya nggak sih? Mungkin secara keseluruhan remaja masjid sama, cuman yang membedakan itu cara berdakwah kita. Karena segmentasi Rijma yaitu kalangan remaja usia 16 sampai 25 tahun. Jadi bagaimana kita harus mendekatkan nilai-nilai Islam kepada mereka dengan pendekatan yang dinamis dan apa yang mereka sukai. Jadi mungkin yang lebih membedakan Rijma dengan remaja masjid lainnya pendekatan yang lebih dinamis. Oh, berarti kan kegiatannya Rijma banyak banget nih Mas. Boleh diceritain nggak sekilas tentang kegiatan rutinnya yang biasa Rijma lakukan tuh apa aja? Jadi kalau untuk kegiatan rutinnya yang pasti kita selalu ada pengajian mingguan, yaitu setiap hari Minggu pada zuhur kita ada pengajian sampai asar. Kemudian selain kita belajar agama, kemudian kita belajar organisasi juga, cuman tanpa meninggalkan kesehatan. Jadi kita ada kegiatan olahraga minggu juga untuk anggota Rijma serta teman-teman Rijma yang lainnya. Nah, sekarang nih kita ada di ruang Rijma, jadi seluruh kegiatan Rijma aktivitasnya di sini. Nah, itu kebetulan ada Dea. Jadi kalau mau nanya-nanya untuk kegiatan soal di bulan Ramadan, bisa nanya dia lebih. Boleh.
Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dea. Anissa. Jadi kan tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih sama Mas Ai seputar tentang Richma. Kan sekarang pas banget lagi bulan Ramadan. Boleh nggak nanya sama Mbak Dea tentang kegiatan Richma di bulan Ramadan itu gimana sih? Boleh. Jadi di Richma ini untuk Ramadan ada 2 kegiatan besar. Gemar Ramadan dan Ramadan Jazz Festival. Untuk Gemar Ramadan ini acaranya lebih ke sosial, charity, dan dia lebih dekat dengan masyarakat berbagai kalangan. Untuk tahun ini Gemar Ramadan mengusung tema Ramadan Berani dengan 6 rangkaian acara di dalamnya. Yang pertama ada seminar remaja Masjid se-DKI Jakarta, ada Lebaran untuk Mereka, Kampus Night, yang singkatan dari Kita Anak Masjid Peduli Untuk Sehat, lalu ada Richma Fair, Richma Camp, dan Jakarta Islamic Fashion Guide. Oh gitu. Terus kalau misalkan nih sahabat-sahabat yang di luar sana mau ikutan nih sama acara Richma tadi yang udah disebutin, gimana sih caranya? Nah, pas banget di momen Ramadan ini untuk teman-teman yang mau ikut Richma, gabung di Richma, bisa ikut di acara Richma Camp. Itu nanti di Richma Camp itu sebagai saluran masuk untuk menjadi anggota Richma. Oh gitu. Itu acaranya 3 hari 2 malam di Masjid Mutia. Oh gitu. Terus kalau misalkan yang di luar sana juga nih sahabat-sahabat yang lain mau tahu tentang update kegiatan Richma, kan tadi banyak banget nih, kan kita nggak tahu kan tanggal berapa. Itu kita bisa lihat update-nya di mana? Bisa di akun Richma Update di Instagram, Twitter, Facebook, Richma Masjid Mutia, sama ada official lain juga, Richma Update. Oh gitu. Nah ini kan pas banget nih kita selain silaturahmi ke sini mau nanya-nanya seputar Richma, kita mau ngadain launching. Boleh nggak kalau misalkan kita pakai ruangan yang lain untuk launching aplikasi kita nih? Boleh banget. Ya, makasih. Iya. Saya baru berhasil belajar sholat. Senang rasanya. Awalnya, saya belajar lewat buku panduan, tutorial VCD, atau internet. Tapi seringkali saat sholat, saya tiba-tiba lupa. Alhasil, konsentrasi jadi terganggu. Akhirnya, saya menemukan teman terbaik belajar sholat. Namanya As-Sholat. Aplikasi interaktif untuk belajar sholat serta menghafal surat-surat pendeknya dalam bentuk teks dan audio. Saya dapat memilih panduan utuh atau perbagian, juga mengatur kecepatan baca dan volume suara. Sejak itu, saya bisa melakukan sholat dengan mengikuti panduan tersebut tanpa harus menyentuh apapun dimanapun. Saya jadi lebih cepat menguasai bacaan dan gerakan sholat, mulai dari sholat fardu sampai sholat sunnah. Sekarang, As-Sholat masih saya gunakan untuk menghafal berbagai surat pendek, mencari arah kiblat, bertasbih, dan menjadi pengingat sholat. Anda sedang belajar sholat? Atau ingin memperbanyak hafalan surat pendek? Yuk, belajar sama As-Sholat. Download aplikasinya di sini. Nah, itu dia tadi video explainer tentang As-Sholat version 2.0. Gimana? Udah jelas atau belum? Tapi yang penting udah ada gambaran ya tentang aplikasinya kayak gimana. Gimana kalau sekarang kita tanya langsung aja nih sama mas-mas yang paling ganteng se-Jawa Tengah. Dia datang ke sini jauh-jauh naik kereta kuda cuma buat ngejelasin tentang aplikasi ini. Ini dia nih, Mas Mala Widianto selaku Managing Director dari As-Sholat. Assalamualaikum Mas Mala, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, jadi kan sekarang kita lagi digital press conference tentang As-Sholat version 2.0. Berarti sebelumnya udah ada dong ya version yang pertama nih. Boleh nggak Mas dijelasin versi yang sebelumnya sama yang versi sekarang? Baik, betul sekali. Sebelum ada versi 2.0 ini, kita sudah merilis aplikasi As-Sholat versi 1 pada tanggal 2 Agustus tahun 2014 lalu. Nah, fitur-fitur yang ada di As-Sholat versi 1 ini antara lain panduan sholat, terus yang kedua itu juz amma, yang ketiga doa sudah sholat, yang keempat itu jadwal sholat dan arah kiblat. Oke, terus? Nah, tapi untuk di versi 1 dulu, itu tuh aplikasinya terpisah jadi 2. Oh iya, oke. Kita pisahkan, ada as-sholat fardu sendiri, as-sholat sunnah sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, kita dapat masukan dari users bahwa mereka agak keberatan gitu untuk menginstal 2 aplikasi yang sebenarnya bisa dijadikan satu. Oke. Nah, maka dari situ kita berangkat untuk memperbaiki di versi 2.0 ini dengan memerger aplikasi as-sholat sunnah dan as-sholat fardu jadi satu aplikasi. Oh gitu, berarti untuk yang di version 2.0 ini ada fitur tambahan nggak Mas?
Ada. Ada ya? Nah, fitur tambahannya antara lain itu tasbih digital, terus ada pengembangan juga dari yang learning by doing yang panduan sholat dari versi 1, terus yang ketiga itu ada donasi Al-Fatihah. Nah, yang keempat itu ada casual reminder. Oke, boleh dijelasin nggak Mas lebih detail lagi sama yang tadi penambahan fitur itu? Satu-satu ya dari Ya, yang pertama. boleh. Yang pertama tadi tasbih digital. Itu tuh kita sering lihat kan kalau misalkan jamaah sesudah sholat itu biasanya duduk berzikir, bertasbih seperti itu. Biasanya pakai tasbih yang dari kayu atau dari batu gitu kan, Iya, atau bisa juga dari ruas jari mereka. Nah, cuman kalau yang pakai ruas jari itu kan perlu nginget-nginget ya. Tadi udah berapa ya tasbihnya gitu. Benar. Kita berusaha untuk memudahkan dengan aplikasi As-Sholat ini dengan penambahan fitur tasbih digital karena nanti users itu tidak perlu mengingat-ingat lagi karena di situ sudah terlihat. Nih, sambil Boleh. aku demoin boleh ya? Boleh Mas, dilihatin, ditunjukin. Nah, jadi kurang lebih untuk tasbih digital ini seperti ini. Oh iya. Nah, ini kan ada astagfirullah, subhanallah. Iya. Ini di sini ada. Oh, jadi ntar hitungannya. udah kelihatan ya Mas sudah berapa kali gitu Betul ya? sekali. Jadi Oke. ini user bisa sambil merem juga karena di sini ada getarnya. Jadi kalau Oh getar iya benar. bisa ketahuan oh ini sudah selesai. Oh Ganti. oke. Nah, terus kalau misalkan yang kedua itu tadi gimana Mas? Learning by doing ya? Ya betul sekali. Nah sebenarnya untuk yang learning by doing itu sudah ada konsepnya juga di As-Sholat versi 1. Cuma di sini ada pengembangan lagi, perbaikan tampilan sama navigasinya supaya user lebih mudah. Nah kita cobain ya. Oh selain itu di sini juga yang versi 2 ada penambahan konten. Kalau yang kemarin sebelumnya kan sholat fardu sama sholat sunnah. Nah yang di sini ada juga sholat jamak. Itu nanti ditujukan untuk para musafir. Oke. Itu. Iya boleh tunjukin nggak Mas? Nah saya contohin yang ini ya, sholat fardu. Nah kita pilih sholat zuhur misalkan. Iya. Terus surat pertama pilih apa? Nah di sini ada. Ada pilihan juz suratnya amma banyak ya lengkap. Mas ya? Iya betul sekali. Lahap, terus surat keduanya kita pilih Al-Ikhlas misalkan. Nah, di sini juga ada 2 paket. Apa tuh Mas maksudnya? Nah, ada yang pertama itu niat plus surat pendek dan yang kedua itu sholat lengkap. Nah, bedanya yang niat plus surat pendek itu ditujukan bagi umat muslim yang sudah bisa, yang sudah paham untuk gerakan sholat dan bacaan sholatnya. Nah, di sini tujuannya untuk mereka yang pengen menambah hafalan surat pendeknya, plus sekaligus langsung praktek sholatnya, itu. Kalau yang sholat lengkap? Nah, untuk yang sholat lengkap itu tuh ditujukan untuk yang baru benar-benar belajar. Oke. Jadi di sini akan dipandu dari mulai setiap gerakannya, contohnya angkat kedua tangan sejajar dengan daun telinga, itu untuk niatnya. Oh iya. Dan selanjutnya dipandu untuk setiap bacaannya. Dan pembacaannya itu dipenggal-menggal supaya mudah diikuti. Oh iya, jadi benar Seperti nggak itu. keburu-buru ya Mas ya. Jadi kita yang mau belajar bisa ngikutin juga ya. Ya, betul sekali. Nah, mungkin kita langsung praktek yang Boleh. sholat lengkap ya. Iya. Terus kita mulai belajar. Nah, ini yang tadi aku sebutin, yang panduan sholatnya. Iya. Nah, setelah ini nanti akan dilanjutkan untuk bacaan niatnya. Usolli Oh iya, jadi ada jedanya ya. fardhu dzukri. Jadi ada jedanya untuk mereka menirukan. Nah, ini nanti akan berjalan otomatis. Jadi tinggal users tinggal pasang headset, terus ini dikantongin, udah sholat kita ngikutin Sesuai ini. dengan panduan yang ada di Betul handphone sekali. itu Dan ya di sini Mas ya. bisa dicepetin atau bisa dilambatin. Jadi nanti suaranya kalau kecepatan bisa dilambatin, dilambatin. kalau kelambatan aku pengen agak cepet bisa dicepetin. Seperti itu. Nah, ini juga nanti akan berakhir sampai salam yang terakhir. Sampai salam. Wah gila, ini bermanfaat banget ya Mas ya aplikasinya. Insya Apalagi Allah. insya Allah buat anak kecil yang masih mau belajar sholat nih Mas. Ya, betul Insya Allah cocok sekali. banget ya sholat ini ya. Betul sekali. Terus kita lanjut nih yang nomor 3. Tadi pas Mas Nala nyebutin nomor 3, Ya. intonasinya tuh agak beda ya. Emang ada apa tuh Mas dengan donasi Al-Fatihah? Nah, betul sekali. Yang donasi Al-Fatihah ini apa ya, merupakan fitur yang paling signifikan bedanya dengan yang As-Sholat versi 1. Kenapa tuh Nah, Mas? di As-Sholat versi 1 itu kan ada fitur yang premium. Jadi dengan fitur premium itu users harus apa ya,
istilahnya membayar dengan sekian untuk membuka fitur premiumnya. Nah, untuk yang di As-Sholat versi 2 ini disediakan donasi Al-Fatihah. Jadi cukup dengan donasi Al-Fatihahnya, nanti user bisa menikmati fitur premiumnya. Jadi kita bacain Al-Fatihah, terus semua fiturnya kebuka semua. Betul sekali. Ya ampun, insya Allah nih pahala banget nih teman-teman nih untuk gunain As-Sholat ini nih. Amin. Terus kita lanjut nih Mas, nomor 4. Tadi ada casual reminder ya. Itu kenapa Ya, tuh betul. Mas? Nah, casual reminder itu ini yang bikin unik aplikasi As-Sholat ini dengan aplikasi yang lain. Karena kalau kita lihat sebagian besar itu aplikasi itu pengingat waktu sholatnya dengan azan ya. Iya betul. Nah, yang di As-Sholat ini pengingatnya enggak dengan azan, tapi dengan suara casual. Sebagai contohnya, misalkan, Assalamualaikum teman-teman, udah waktunya sholat nih, kita sholat dulu yuk. Nah, seperti itu. Oh gitu. Jadi Betul. di sini nggak pakai azan. Betul sekali. Oh iya bagus. Sebenarnya aku juga pernah sih Mas, dulu pernah lagi meeting sama teman-teman di kantor. Terus tiba-tiba ada azan di handphone, aku matiin tuh Mas. Nah, itu dia. Sebenarnya kita dasarnya dari situ berangkatnya. Kenapa kok kita nggak pakai azan, tapi malah pakai casual reminder? Karena sebagian besar kenyataannya itu orang ketika dengan azan buru-buru dimatiin, Iya, apalagi betul, pas betul. meeting Iya, atau iya, beraktivitas betul, yang lain. Heeh. Itu padahal itu ada hukumnya. Oh ada hukumnya Mas. Betul. Nah, Oh, untuk masalah hukumnya nanti akan dijelasin, kan kita klarifikasi sama ustadznya. Oh iya betul. Selain itu tadi, kita juga di casual reminder ini ada tambahan fitur. Tambahannya itu adalah pre-reminder Sebelum sholat. before sholat. Oke. Nah, jadi kebanyakan orang itu kan dia beraktivitas ya seperti biasa, dan kadang ya ada yang memperhatikan, ada yang kadang kelupaan gitu ya. Jadi di situ kita sediain untuk pengaturan notifikasinya atau pengingatnya itu sebelum berapa menit sebelumnya. Bisa kita atur 5 menit atau bahkan 30 menit sebelumnya. Jadi dengan fitur ini users bisa bersiap-siap dulu. Oh ya, ini sudah bentar lagi udah waktunya sholat. Jadi aku siap-siap dulu untuk menyegarkan sholatnya. Oh gitu, oke. Aduh unik banget nih Mas Mala. Tadi kan Mas Mala sempat nyinggung ya kalau misalkan kita memotong azan sebelum azan itu selesai, ternyata ada hukumnya. Gimana kalau kita sekarang langsung klarifikasi sama Pak Ustadz yang nggak kalah keren juga nih sama Mas Mala. Namanya Bang Firman Zamzami. Silakan Bang Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Walakal hamdu ya rabbana ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la uhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat as-sholat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa hanya milik Allah. Selawat dan salam pun selalu teriring kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sahabat as-sholat, azan merupakan syiar daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Azan juga merupakan panggilan atau seruan orang bisa menjalankan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut lewat panggilan yang bernama azan. Oleh karena itu, sahabat as-sholat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika azan berkumandang, kita disunnahkan di dalam hukum fikih untuk mendengarkan azan dari awal sampai akhir. Bahkan apabila kita mendengarkan azan, kita disunahkan juga mengikuti azan yang dikumandangkan oleh seorang muazin. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulu muadzin."
apabila kalian mendengarkan azan, maka ikutilah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Sahabat as-salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengikuti azan, untuk mendengarkan azan? Karena antara azan dan iqamat itu merupakan salah satu tempat di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal azan wal iqamat ad-du'a la turad." Antara azan dan iqamat itu ada doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat kita itu mendengarkan azan, ikuti kalimat-kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin. Jangan pernah memutus dengan pembicaraan, jangan pernah memutus dengan kegiatan-kegiatan, tapi simaklah, ikutilah, setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sahabat as-salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ringtone kita, kadang-kadang yang sering terjadi, ringtone kita terdengar suara azan atau alarm pengingat waktu sholat. Apabila ringtone itu berbunyi atau alarm waktu sholat itu berbunyi, usahakan jangan sampai waktu azan itu diputus. Karena kalimat-kalimat yang diputus tadi ini akan bisa mengubah makna, sehingga makna tadi bisa buruk artinya, makna tadi bisa jelek artinya. Bukan sebagai doa, bisa juga nanti sebagai laknat. Sahabat as-salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk mengingatkan teman kita agar menjalankan ibadah sholat? Yang pertama, tegur dia, nasihati dia. Katakan padanya, "Woi, ini waktu sholat sudah tiba. Mari kita menjalankan ibadah sholat." Karena sholat merupakan kewajiban seorang muslim kepada penciptanya. Karena sholat merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap makhluk yang diberikan rezeki, diberikan hidup, diberikan kesehatan. Yang kedua, cara kita untuk memberitahukan kepada teman kita bahwa waktu sholat telah tiba adalah dengan menunjukkan perbuatan kepada kita. Dengan menunjukkan perbuatan, mari kita menjalankan ibadah sholat. Mungkin kita bisa mengenakan kopiah atau peci, kita juga bisa mengenakan kain sarung, menandakan kepada dia bahwa kita akan menjalankan ibadah sholat. Ini merupakan salah satu sarana untuk mengingatkan teman kita. Atau yang ketiga, sahabat as-salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memberikan satu buku-buku bacaan tentang bagaimana pentingnya sholat tepat pada waktunya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu daripada amal yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Karena sholat tepat pada waktu mendidik kita untuk disiplin, mendidik kita untuk taat dan patuh kepada setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat as-salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu pada saat mendengarkan azan, pada saat kita itu menyimak azan, usahakan doakan teman-teman kita yang memang jarang mengerjakan sholat. Doakan saudara-saudara kita yang memang sering meninggalkan sholat untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka bisa mendapatkan hidayah, mereka bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, supaya mereka itu bisa sholat tepat pada waktunya dan terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat as-salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian tausiah yang bisa saya berikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Danang. Saya barusan ngisi VO buat as-salat. Efeknya ke badan saya belum ada, ke pahala juga saya nggak tahu. Tapi yang jelas, semoga bisa ngebuat
makin dekat dengan Sang Pencipta. Amin. As-sholat, ye. Hai teman-teman, aku Tatiana Safira. Jangan lupa untuk download aplikasi As-sholat dan tunggu update terbarunya di bulan Ramadan karena akan ada surprise dari aku. Gimana? Udah lihat kan video tausiah dari Bang Firman? Ternyata kalau kita memotong suara azan sebelum azannya selesai, itu nggak boleh loh sahabat. Jadi jangan kayak gitu lagi ya. Tadi udah lihat juga belum ada video testimoni dari para public figure yang ikut berkontribusi mengisi suara sebagai casual reminder. Kebayang dong kalau misalkan nanti kalian diingetin sholat sama para public figure tersebut, pasti seru banget deh. Oh iya, satu lagi nih Mas Mala, aku punya pertanyaan. Kira-kira harapannya Mas Mala untuk aplikasi As-sholat ini gimana nih ke depannya? Harapan kita untuk As-sholat ini supaya As-sholat bisa lebih banyak bermanfaat untuk umat muslim. Amin. Nah, khususnya untuk anak-anak dan mu'alaf. Karena kita kan memang sudah sediakan khusus untuk mereka dengan aplikasi panduan sholat yang learning by doing tadi. Nah, sedangkan untuk yang muslim secara umum itu bisa membantu mereka untuk menghafal surat pendek. Oh iya. Jadi betul. yang dibaca bukan surat-surat yang favorit itu saja tuh. Oh iya, biar benar. ada variasinya seperti itu. Iya. Terus Mas, kira-kira Mas Mala punya nggak pesan-pesan nih untuk sahabat-sahabat nih yang di luar sana? Ada pesan nggak Mas buat mereka? Pesan dari saya, jangan lupa ya download As-sholatnya dan kasih tahu ya teman-teman, saudaranya, keluarganya untuk download As-sholat juga supaya kebaikan dan manfaat As-sholat bisa didapat oleh semua orang. Amin. Amin. Oke. Syukron kasiron nih Mas Mala. Jadi aplikasi ini udah launching nih ya Mas ya. Gimana kalau misalkan kita bareng-bareng baca hamdalah nih? Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa di-download ya teman-teman, udah ada di Play Store dan di App Store. Jadi kalian kebayang dong kalau misalkan aplikasi ini sungguh bermanfaat banget untuk masyarakat muslim yang ada di dunia. Nah, tadi di awal aku sudah sempat nyinggung nih kalau mau bagi-bagi THR. Mau dong THR. Gimana sih caranya? Gampang banget. Tadi kalau misalkan kalian mengikuti digital press conference ini dari awal, Mas Mala udah sempat nyinggung kalau di versi yang sekarang ada casual reminder. Nah, kita mau bikin kompetisi nih. Kompetisinya berlangsung selama Ramadan. Jadi kalian bisa bikin casual reminder sekreatif mungkin. Jadi caranya kalian tinggal download aplikasi As-sholat, terus kalian ikuti petunjuk di dalamnya. Dan kalian juga bisa melihat pemenang dan siapa aja yang ikut kompetisi itu di www.asholat.mobi/kontes. Pokoknya kalian tinggal ikutin aja caranya gimana, gampang banget. Nanti pemenang utamanya akan mendapatkan hadiah senilai Rp2.500.000. Tapi jangan khawatir, akan ada pemenang mingguannya juga loh yang akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000. Oke deh, kayaknya sebelum Anissa pamit nih, mau ngucapin terima kasih dulu untuk sahabat jurnalis dan sahabat-sahabat di luar sana yang sudah menyempatkan diri untuk menonton digital press conference kita. Dan terima kasih banget nih untuk teman-teman Richma yang sudah baik banget menyediakan tempat kita bisa launching di sini. Jadi sampai ketemu lagi di acara selanjutnya di kesempatan lain. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Mala.